Pada kesempatan kali ini kita akan membahas modul ke-10 dengan topik Capability Ratios yang merupakan bagian dari section kelima, yaitu proses Capability Analysis. Tujuan dari section 5 ini adalah agar siswa mampu melakukan analisis kapabilitas, dan tujuan dari modul ini adalah agar siswa mampu melakukan analisis kapabilitas dengan menghitung nilai rasio kapabilitas proses. Modul 10 ini membahas mengenai penentuan kapabilitas dari proses serta beberapa rasionya, yaitu CP, CPK, dan CPM. Proses dikatakan capable jika output dari proses tersebut berada pada batas spesifikasi dan distribusi frekuensi data memiliki bentuk kurva seperti bentuk lonceng di antara batas spesifikasi bawah atau LSL, Lower Specification Limit, dan batas spesifikasi atas, Upper Specification Limit, atau disingkat menjadi USL. Sebuah proses yang terkendali secara statistikal bisa jadi kurang capable untuk menghasilkan produk yang sesuai dengan spesifikasi jika varians dari produk terlalu tinggi. Namun, sebuah proses harus terkendali secara statistikal sebelum kapabilitasnya diukur. Jika sebuah proses memiliki output yang dapat diukur dan data output tersebut terdistribusi normal, maka kita bisa mengevaluasi proses tersebut berdasarkan dua parameter, yaitu nilai rata-rata mu dan nilai standar deviasi sigma. Nilai rata-rata mu dan standar deviasi sigma dapat diestimasi dari proses pengumpulan data dengan menggunakan sampling secara acak dengan jumlah sampel sebaiknya lebih besar dari 50. Maka kita dapat mengestimasi nilai mu dari nilai rata-rata sampel dan mengestimasi nilai sigma dari nilai standar deviasi sampel. Jika estimasi dilakukan berdasarkan data dari control chart, maka kita dapat mengestimasi nilai mu dari nilai X bar 2 dan estimasi nilai sigma dapat kita lakukan dari nilai rata-rata R dibagi dengan konstanta D2 untuk X bar R chart, dan untuk X bar S chart kita estimasi dari nilai rata-rata S dibagi dengan konstanta C4. Beberapa rasio kapabilitas untuk menentukan kapabilitas proses diantaranya adalah CP. CP ini diasumsikan bahwa data terdistribusi normal dan berada di sekitar tengah antara LSL dan USL. Dan CP ini berfungsi untuk menjelaskan potensi kapabilitas proses. Sementara CPK menggambarkan kapabilitas proses aktual dan CPM mengukur centering dari proses. Nilai indeks CP atau kapabilitas potensial dihitung dengan rumus berikut, yaitu nilai CP sama dengan nilai USL dikurangi dengan LSL dibagi dengan 6 kali sigma. Dari rumus ini dapat kita lihat bahwa semakin kecil nilai sigma, maka semakin besar nilai CP. Artinya, semakin baik kapabilitas potensial dari proses. Umumnya nilai pasti dari standar deviasi dari populasi sulit diketahui. Oleh karena itu, kita perlu mengestimasinya dari data sampel, sehingga penulisan rumusnya menjadi seperti berikut ini. CPK adalah rasio kapabilitas proses satu sisi untuk batas spesifikasi yang paling mendekati nilai rata-rata proses. Indeks CPK atau indeks kapabilitas aktual dari proses ditentukan dengan menghitung nilai jarak antara nilai rata-rata dari proses dengan batas spesifikasi yang terdekat dan dibagi dengan 3 kali sigma. Atau lebih jelasnya dengan mencari nilai minimum dari USL dikurangi dengan nilai mu, atau nilai mu dikurangi nilai LSL, kemudian dibagi dengan 3 sigma. Jika nilai CP sama besar dengan CPK, berarti proses aktual berada di tengah-tengah antara nilai LSL dan USL. Tapi jika nilai CP lebih besar daripada nilai CPK, maka proses bergeser dari titik tengah spesifikasi. Jika aktual proses bergeser dari nilai tengah spesifikasi, maka nilai CPK akan berbanding terbalik dengan nilai sigma, dan nilai CPK akan semakin besar ketika nilai sigma semakin kecil, atau bahkan semakin mendekati nilai 0. Dengan kata lain,
nilai CPK yang besar tidak selalu merepresentasikan posisi dari nilai rata-rata dari proses pada titik tengah batas spesifikasi. Oleh karena itu, kita perlu menghitung nilai rasio CPM dengan rumus seperti ini, yaitu untuk deviasi antara USL dengan LSL dibagi dengan 6 kali tau, di mana tau ini sendiri adalah nilai kuadrat dari standar deviasi ditambah dengan gap antara nilai rata-rata dengan target dikuadratkan, kemudian diakar. Berikut adalah daftar referensi yang digunakan untuk pembuatan materi yang disampaikan. Terima kasih.